Hai, halo semuanya, ayahku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita mystery reading seperti biasa. Temanya nanti mengikuti apa kata kartu yang bertebaran. Seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Sebentar. Sorry, Kenapa ini kameranya? Sebentar ya, Sudah. Sorry banget. Oke, aku mengucapkan dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift dan thanks-nya, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Maaf ya kemarin nggak reading dan aku minta maaf. Sebelumnya aku infoin kalau aku suka bolong-bolong, biasa karena bulan puasa aku kadang-kadang suka ada acara ya. Aku mau disclaimer dikit sambil cek energi kamu dan dia. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong jangan dipaksakan. Mungkin bukan energi kamu yang kebaca. Mungkin kamu bisa cari tema-tema lain, di scroll aja di channel aku. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, konektor antara kamu sama dia di sini ada The Lovers. Masih ada yang memiliki perasaan. Ya, ini hubungan yang penuh dengan gairah, passion, kemelekatan. Ya, ada keterikatan satu sama lain yang sebenarnya nggak bisa dilepaskan. Cuman nggak tahu kok jalannya bercabang-cabang di sini. Ya, ada 3 lentera soalnya. Berarti mungkin beberapa ada situasi third party. Itu terus setiap hari. Oke, energi dia di sini ada King of Wands. Ya. Ada sesuatu yang sedang ingin dia kejar, ingin dia targetkan, atau ingin dia lakukan untuk meningkatkan pride dalam diri dia. Ya, dia orang yang suka mencari cari perhatian atau kayak masih ingin menjadi center of point. Jadi kayak sesuatu kalau dia mendapatkan perhatian lebih, perhatian banyak dari sesuatu yang dia lakukan supaya orang lain terlihat dia menarik atau dia punya kelebihan khusus, ya di situ mungkin ada prioritas dalam diri dia. Kenapa dia lagi meningkatkan kualitas dalam dirinya supaya mendapatkan satu penilaian lebih, nggak tahu itu dari golongan orang, kalangan sosial dia atau dari lingkungan pekerjaannya. Ya, masih mengejar pencapaian kalau aku lihat. Ace of Wands tuh, ya. Ada yang baru saja dia mulai di sini, ya, entah pekerjaan baru, entah rencana baru, atau keinginan-keinginan untuk memulai sesuatu yang baru. Bisa jadi juga keinginan untuk terkoneksi sama kamu juga bisa kalau yang sedang tidak bersama, ya.
Kenapa aku bilang gitu? Karena rata-rata yang di readingan aku, yang nonton pasti lagi nggak bersama atau lagi jedah. Kemudian ada page of one tuh kan. Ada apa ya? Satu garis finish atau satu tujuan yang benar-benar sebenarnya udah dia tahu. Sebenarnya aku mau ngejar ini nih gitu. Tinggal prosesnya ke situ. Lebih banyak kepada mengamati dulu nih sebelum melakukan hal tersebut. Jadi dia lagi cari strategi, lagi cari celah, atau gimana pun caranya supaya dia bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya tadi. Itu. Lagi kuat di action energinya, lagi banyak berjibaku dengan tenaga nih. Agak lumayan capek sih kalau aku lihat dia. Energi kalian di sini ada Seven of Courage ya, atau Seven of Cup, situasi pilihan. Ada crossroad yang terjadi dalam diri kalian saat ini, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan sikap atau menentukan tindakan-tindakan yang ingin kalian lakukan. Lagi dihadapkan dengan situasi pilihan. Banyak opsi, tapi ini kalau secara harfiah aku lihat ini lagi banyak keinginan nih. Hati-hati, pengen ini, pengen itu, yang mana satu ya. Oke, kemudian sini ada Knight of Swords. Kenapa nih masih pengen perang ya? Sebentar ayah, aku masuk angin. Aku lihat di sini masih ada sesuatu yang ingin apa ya, kayak belum tuntas sih di dalam pikiran kamu atau di dalam benak kamu, sehingga kayak ini harus diselesaikan ya, nggak peduli caranya seperti apa. Aku lihat masih agak sedikit. Mungkin kalaupun ketemu sama seseorang itu nggak tahu apakah kamu bakal ngajak dia konflik, baik itu konflik secara omongan ataupun konflik secara apa nih keinginan kalian. Tapi kayak di sini kayak kalian ingin melakukan sesuatu untuk membuktikan satu pembenaran. Nah, gak tahu tuh pembenaran apa. Kemudian ada The Hermit, di sini banyak yang lagi mencari pencerahan, lagi mencari kesadaran-kesadaran, lagi menguatkan hati untuk benar-benar membuat satu keyakinan, enggak, aku nih sudah enggak di situ posisinya. Aku nih posisinya sudah mau naik level, mau upgrade diri. Tapi kadang-kadang masih ketarik-tarik ya sama bunga-bunga yang ada di depan sini. Artinya masih keganggu dengan situasi masa lalu atau apapun yang menghambat kalian. Ya, nggak melulu tentang cinta untuk energi kalian, bisa jadi kegiatan, kehidupan, atau aktivitas kalian. Oke, kita lihat situasi hubungan kalian. Oke, di sini ada influence, kemudian di sini ada resisten, kemudian ada exhaustion, soulmate, kemudian ada lasting. Sebentar, kartunya jatuh tadi satu. Konektornya, bottom of the decknya di sini ada pride ya, tuh sama tadi. Kalian berdealing dengan situasi seseorang mungkin yang berdealing sama kalian tuh masih dalam situasi mengejar pride, harga diri, kebanggaan, atau apapun yang berkaitan dengan ego yang masih ingin dia dapatkan. Ya, kalian juga berdealing sama seseorang yang lumayan arogan, egonya juga kuat, stubborn atau keras kepala. Influence hubungan kalian di sini aku lihat mungkin sedikit banyak terpengaruh dengan yang namanya trust issue. Bisa jadi trust issue dari omongan orang, keluarga, atau teman-temannya ya. Ada sudut pandang yang berbeda antara kamu sama dia. Tapi di sini ada attachment ya, ada keterikatan yang bisa dikatakan masih kuat ke rasa. Ada third party, ada ketakutan, ada kegelisahan dalam hubungan tersebut. Ini kameranya kenapa? Kemudian ada resistance, secret admirer, suppressing time ya. Beberapa di antara kalian mungkin akan kehadiran orang baru nih, ada yang naksir kalian secara diam-diam, suka ngintip-ngintipin kalian. Oke, itu energi selingan ya. Energi kalian secara penuh di sini merasa kesepian ya. Merasa sendiri. Bahkan ketika kamu masih menjalin hubungan sama dia atau kamu masih menjalin hubungan sama dia sekarang sekalipun, kamu ngerasa kayak apa ya, kayak hampa, kayak ada titik jenuh, kayak ada kebosanan ya, kayak ada sesuatu yang ingin kamu kejar tapi kayak nggak kesampaian.
ingin keluar dari circle itu tapi rasanya sulit, apapun itu, ya. Exhaustion di sini ada depletion, drain, long journey. Perjalanan hubungan kalian tuh panjang tapi kayak nggak ada ujungnya, kayak nggak ada garis finishnya, ya. Kayak hubungan ini hanya untuk senang-senang, have fun, atau hanya kayak berpetualang aja nih. Apalagi yang bisa kulihat di sini? Emosi selalu berkecamuk di sini ya, kalau yang aku lihat. Tapi nggak bisa meluapkan atau tidak bisa melampiaskan emosi itu secara total. Jadi kayak banyak memendam rasa sendiri. Soulmate, ada hubungan yang dalam, deep love, unity. Beberapa di antara kalian mungkin akan rekonsiliasi. Kemudian ada connection, koneksinya masih kuat ya satu sama lain di sini. Jadi kadang-kadang mungkin kamu berpikir dia udah nggak mikirin kamu, dia udah meninggalkan kamu atau melepaskan kamu, tapi sebenarnya di sini kayak masih ada kontak batin atau ikatan batin antara kamu sama dia. Dia masih mikirin kamu nih. Lasting di sini ada forbidden, non-commitment, sexual energy. Artinya hubungan kalian memang landasannya adalah tentang sexual energy, gairah, ya. Dan di sini forbidden atau non-commitment adalah hubungan yang disembunyikan, hubungan yang tidak ada keterikatan atau tidak berkomitmen lah. Hubungan yang disembunyikan. Itu ya. Kadang-kadang mau dijelasin bolak-balik, gitu lagi yang keluar, gimana? Oke, kita lihat kalau apa sih situasi hubungan kalian ya. Oke, di sini ada Two of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Three of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Judgment, Karmic Relationship, Third Party, kuat, Affair, kuat. Ada yang sudah kebuka. Kemudian di sini ada The Hermit, Virgo. Ya. Hubungannya kuat ya, solid. Hubungannya banyak yang berada di ruang lingkup yang sama yang aku lihat untuk di slide ini. Ya mungkin kalian berada dari circle, nggak tahu apakah ini circle pertemanan, apakah ini circle pekerjaan atau komunitas-komunitas tertentu di mana kalian sangat mudah sekali untuk terkoneksi atau sangat mudah sekali untuk berbicara atau melakukan suatu kontak, baik itu secara fisik ataupun secara online. Ya, aku lihat di sini beberapa di antara kalian ada yang melakukan suatu kerjasama. Bisa jadi ya tadi mungkin ada join barengan atau ada situasi kayak investasi bareng ataupun apapun yang menghasilkan cuan antara kamu sama dia. Ini ada hubungan twin flame yang kuat sekali dengan Two of Cup ya. Cuman di sini yang aku lihat terlalu over protective atau overreacting dari salah satu pihak. Sehingga yang salah satunya mengalami yang namanya kejenuhan atau drain sendiri. Jenuh dengan situasi yang berulang-ulang, jenuh dengan situasi yang begitu-begitu saja, kecurigaan nggak selesai-selesai, ya. Dijelasin mau seperti apapun, rasanya kayak nggak percaya aja terus, gitu. Jadi karena memang mungkin kalian berjuling sama situasi seseorang yang controlling banget atau tadi egonya terlalu kuat. Ditambah lagi di sini dengan Three of Pentacle di sini hubungannya bisa dikatakan mungkin ya memang ya untuk meningkatkan finansial atau meningkatkan apa sih yang perlu lakukan dalam hubungan kalian. Jadi hubungan kalian ini nggak sekedar hubungan yang ada ketulusan. Jadi hubungan ini harus ada effort balik minimal. Kalaupun tidak ada kaitannya dengan masalah finansial,
Karena aku sering dengar komen ya, aku sering baca komen bahwa enggak kok, aku nggak ada bermasalah sama uang. Lagi-lagi mami bilang ya bahwa sesuatu yang kemelekatan, sesuatu yang memanfaatkan itu bukan masalah uang aja. Mungkin simbolnya ada di koin di sini ya, tapi itu adalah kemelekatan. Koin itu adalah simbol kemelekatan, hasrat, gairah ya, atau hal-hal lain yang bisa dikatakan memanfaatkan. Jadi bisa jadi seks kalian juga dimanfaatin sama dia atau gairahnya, atau cuman kesenangan-kesenangan lainnya juga bisa. Jadi harus pintar dan bijak ya. Karena aku lihat di sini ada sesuatu yang harus menguntungkan dalam hubungan ini. Kalau hubungan ini nggak bisa ada untungnya, nggak mau gitu ya. Kalau menurut dia bahwa hubungan ini cuman hubungan yang begitu-begitu aja, bosan. Nggak ada adrenalinnya. Jadi hubungan ini harus memiliki sesuatu effort balik. Apa yang dia berikan kepada kamu, kamu juga harus memberikan sesuatu kepada dia. Minimal, kalaupun dia memberikan perasaannya kepada kamu, kamu bisa beri apa ke dia. Kalau cuman hubungan kayak anak IBG, kayak anak SMA, pacaran, tanya-tanya kabar, nggak mau dia. Ya, even yang kalian juga virtual atau kalian yang hubungannya LDRan jauh-jauh, aku rasa mungkin di sini ada hubungan-hubungan yang seperti kayak ada physical touching tapi lewat online. Kalian tahu sendiri lah, udah pada gede-gede lah ya, seperti itu. Jadi hubungan ini adalah sesuatu yang harus bisa didapatkan baru mau diberikan, atau bahkan sesuatu diberikan dulu supaya mendapatkan sesuatu tersebut. Karena sebenarnya ini hubungan, banyak hubungan ya, tadi judgment, hubungan karmic relationship, hubungan yang sudah tahu dari awal bahwa hubungan ini adalah hubungan terlarang, hubungan yang disembunyikan. Even kalaupun misalnya kalian berdealing sama seseorang yang sama-sama single, bukan kalian yang hubungannya disembunyikan, it mean artinya dia menyembunyikan sesuatu di belakang kamu. Terlalu sering terjadi pertengkaran, konflik di sini ya. Sama-sama punya argumen yang sama-sama kuat. Mungkin kalian sama-sama orang yang smart di bidangnya masing-masing. Mungkin kamu punya kelebihan ini, dia punya kelebihan itu. Jadi kadang-kadang kalau ngomong itu suka adu omongan, adu otot. Nggak adu otot ya, adu otak seperti itu. Sering terjadi yang namanya silent treatment di sini, adu mekanik secara diam-diam. Main balas-balasan, kalau dianya diam ya kamu diamin lagi. Udah ditanya-tanya nggak ada kabar ya udah diamin balik, seperti itu. Ya, ini hubungan karmic relationship-nya besar, toxic relationship-nya besar ya. Ada beberapa di sini hubungan suami istri yang mungkin lagi proses bercerai atau proses mediasi juga bisa, atau bahkan ada yang sedang mau ketok palu nih. Di sini juga ada hubungan third party-nya kuat sekali, ada simbol segitiga. Hubungan antara kamu sama dia di sini penuh dengan pembelajaran hidup, di mana sebenarnya kamu harus mengambil sikap tegas tentang kebijakan dalam diri kamu bahwa dia ini nggak baik buat kamu. Tapi sayangnya di sini ya udah, ini ada simbol ular ya, nggak bisa lepas dari diri dia, karena kamu ngerasa bahwa cuman dia yang bisa mengisi kekosongan kamu, atau cuman dia yang baru, atau baru dia nih yang bisa selebih ini, atau di antara semua yang hadir dalam kehidupan kamu baru dia nih yang seperti ini gitu. Sehingga kayak untuk melepaskan dia tuh kayaknya ambisinya nggak bisa. Bahkan beberapa di antara kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa ya sampai hari ini aku nggak bisa melupakan dia. Beberapa ada unsur magic juga di sini, ada unsur belakang layar ya. Mungkin dia lupa melepaskan ketika dia meninggalkan kamu. Karena aku lihat di sini juga banyak energi pengghostingan. Artinya ada yang sudah di ghosting, sudah tidak terkoneksi lagi. Itu ya. Oke, jangan diperpanjang masa lalu yang keruh. Tapi setidaknya kamu tahu itu siapa. Orangnya orangnya ada yang good looking, tapi juga ada yang nggak good looking. Tapi kalau dilihat tuh nggak ngebosenin, ngangenin malah. Orangnya lumayan gemesin. Sebenarnya kalau baik tuh dia baik banget. Dia orangnya gampang bercanda ya. Dia itu gampang mentreatment kamu atau gampang meluluhkan hati kamu. Cuman jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia atau tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia, hubungan ini bisa menjadikan yang namanya hubungan yang membosankan atau menjenuhkan. Itu lagi yang dibahas. Jadi dia tuh nggak suka kayak kaset yang diputar ulang lagi gitu. Ya, oke. Kemudian di sini ada Queen of Swords. Kenapa ini? Gemini, Libra, Aquarius. Terpaksa mengambil sikap. Ya, aku nggak tahu ini kamu apa dia. Tapi kalau aku sekarang lagi narik dianya supaya kita tahu temanya ya. Jadi apapun yang sudah terjadi antara kamu sama dia, sepertinya ada sikap yang terpaksa dia ambil atau dia buat kemarin ya. Ini apa tadi? Queen of Swords. Gemini, Libra, Aquarius.
Kemudian di sini ada Ten of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Masih ada rasa sayang, masih ada rasa nyaman yang dia rasakan terhadap diri kamu. Tapi entah apapun konflik yang terjadi antara kamu sama dia, sepertinya dia mau tidak mau, harus tidak harus, udah deh ini di cut off aja daripada saling menyakiti satu sama lain, seperti itu. Ya, ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Dia masih memiliki kemelekatan juga sama kamu, atau katakanlah kemelekatan versi kalian kan beda-beda nih. Kalau kalian mungkin kemelekatan ada yang realistis, ada yang nggak realistis. Melanjutkan hidup itu kayaknya sulit, tetap kepikiran sama dia. Sementara kan kamu nggak bisa ngeraba atau nggak bisa ngebayangin kemelekatan dalam diri dia tuh seperti apa. Ya, kalau aku lihat ada kemelekatan dalam diri dia terhadap diri kamu, tapi dia berupaya untuk realistis. Ya, walaupun sakit, walaupun menderita, walaupun belum pengen pisah sama kamu, tapi dia harus ngelanjutin hidup gitu. Ya. Oke, kemudian ada Hierophant, Taurus. Suaraku agak lain ya, harap maklum. Kayak soang teriak-teriak kemarin teman-teman. Ada The Star, ya, Aquarius. Penuh pengharapan sebenarnya di dalam deep down-nya dia, dalam hati paling terdalamnya sebenarnya masih ada punya pengharapan bahwa sebenarnya aku masih mau menjalin hubungan sama kalian. Tapi bisa nggak sih kejadian yang kemarin nggak terulang lagi gitu. Nah, ini kan tergantung nih, nggak terulangnya dari versi kalian gimana. Misalnya kalau menurut kalian nggak terulang lagi, iya kalau gua harus ngasih lu uang terus, ya rugi di gua dong, misalnya kan gitu. Tapi kalau misalnya nggak terulang lagi, maksudnya dia adalah kamu tidak cemburuan, kamu tidak curigaan, kamu tidak menuntut tanggung jawab ini itu atau apapun juga, ya itu lain cerita gitu. Nah, ini tergantung versi apa yang dia inginkan tadi dari sisi kamu yang tahu. Oke, cek dulu energi kalian secara keseluruhan. Di sini ada Four of Pentacles, ya. Secara finansial kalian lagi fine aja, lagi nggak ada masalah, keuangan lagi dalam posisi yang stabil, ya. Tapi kalau untuk perasaan aku lihat lagi stuck, diam di tempat, nggak ada pergerakan, atau kalian lebih memilih untuk ya sudah jalanin aja deh, nggak apa-apa diam di tempat daripada banyak pergerakan nanti salah tindak lagi atau mengungkit atau mengulang trauma luka batin. Jadi banyak yang memilih untuk ya udah diam dulu deh sejenak, masih sibuk juga dengan urusan-urusan pribadi, ya. Tarik nafas dulu, aku ngomong suka nggak ngerem ya. Kalau di kepala udah kelihatan kartu tuh rasanya pengen ngomong aja terus, ya. Aku lihat di sini dia sendiri ya, dia sendiri tuh masih ada kemelekatan di sini sama kamu, ya, terbelenggu sama kamu. Sebenarnya nggak bisa lepas pikirannya dari kamu. Cuma nggak tahu kenapa, walaupun pikirannya nggak bisa lepas di sini, tapi dia harus lepaskan, ya, harus dipenggal kepalanya. Jadi kayak mau tidak mau kayak sakit loh sebenarnya meninggalkan kamu. Kayak ibaratnya ketika dia melukai perasaan kamu tuh dia juga terluka. Atau ketika kalian terakhir kali berpisah, berkonflik, atau dia meninggalkan kamu secara diam-diam, bukan berarti dia bahagia di sini. Aku melihatnya kayak ada keterpaksaan yang harus dia lakukan, mungkin karena adanya perbedaan yang terlalu besar antara kamu sama dia. Perbedaannya apa? Kalian yang tahu, beda agama kah, beda jarak kah, atau beda-beda pendapat lainnya, atau perbedaan usia juga selalu banyak setiap harinya. Seperti itu. Jadi mau nggak mau dia kayak menahan diri, ya. Dia mencoba untuk membalancing dirinya, mencoba untuk menstabilkan dirinya, untuk lebih kepada ya sudah, hubungan ini kan sudah terjadi, atau kekacauan ini sudah terjadi, ini sudah berlalu, ya. Perkara nanti ke depannya bisa ketemu lagi, bisa terkoneksi lagi, biarkan itu menjadi misterinya waktu. Untuk saat ini, untuk sekarang ini, aku harus ngelanjutin kehidupan aku harus realistis, aku harus melakukan yang namanya pengharapan-pengharapan supaya hidup dia tetap penuh dengan berkah, blessing, rejeki, atau apapun yang ingin dia penuhi dalam kehidupan dia. Karena dia ini orangnya visioner kalau aku lihat, memikirkan jangka panjang. Even mungkin kalau usianya masih berapa, nanti hari tuaku gimana ya, aku punya apa, punya ini, punya itu. Jadi ada prioritas penting atau prioritas utama dalam hidup dia daripada sekedar cinta-cintaan. Sekalipun buat mereka yang misalnya sudah menjalin hubungan atau sudah punya pasangan sebelum ketemu sama kamu, mungkin dia pun di dalam hubungan itu biasa-biasa aja, ya. Karena di sini kalau hubungan mereka tidak biasa-biasa aja, aku yakin dia nggak akan ketemu sama kamu. Pasti dia akan fokus sama pasangannya. Rata-rata semua di sini yang memulai satu hubungan terselubung atau tersembunyi, pasti ada something di rumahnya sana.
Seperti itu ya. Beda kalau yang single ya memang benar dia masih pengen berpetualang dulu, dia masih pengen mengejar karir mungkin, atau mengejar apa sih yang ingin dia punya atau ingin dia lalui selama hidup dia. Jadi kayak nggak ingin menjalin hubungan langsung dia dikekang atau dia terikat seperti itu ya. Aku itu dia. So kalau aku bisa katakan di sini temanya rasa itu selalu ada sih kalau yang aku lihat ya. Cuman di sini nih rasanya masih ada, nyaman. Bahkan sebenarnya masih pengen kalau bisa punya kesempatan sama kamu ya. Rasa itu masih ada sebenarnya. Cuman dia harus realistis dalam menyikapi apa yang sudah terjadi antara kamu sama dia ya. Apa sih yang membuat dia harus bersikap realistis di sini ya? Kita lihat. Baru hari ini ya kita reading cinta-cintaan, dari kemarin last reading tentang apa tuh, pesan semesta dan hal baik ya. Heran aku kalau sudah pesan semesta sama hal baik viewernya segitu-gitu doang. Coba kalau udah urusan cinta, kenapa kalian sudah ini ya? Udah nyaman semua soalnya. Oke, di sini ada Two of Pentacles. Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Two of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Ups. Kemudian di sini ada Four of Wands. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Kita lihat kenapa sih dia harus realistis ya, padahal dia masih memiliki perasaan sama kamu atau rasa-rasanya tuh masih ada. Karena di sini ada Two of Pentacles ya. Realistisnya apa? Ya. Karena dia harus menjalani yang namanya mungkin saja dua pilihan dalam diri dia. Jadi dia harus memprioritaskan mungkin, apalagi nih aku lihat ada sesuatu yang sudah terbongkar ya. Jadi mungkin dia realistis, ya udahlah, kepalang malu, ego juga besar ya, pride-nya juga besar. Kalau dia harus mengalah atau harus mengakui kesalahan dia, mungkin dia akan malu sendiri. Sehingga kayak mau tidak mau dia harus menentukan sikap atau pilihan. Mungkin pilihan menurut dia, mau itu baik atau tidak baik, adalah dengan melepaskan kamu supaya satu sama lain tidak terluka atau tidak menyakiti satu sama lain ya. Kemudian di sini ada Seven of Swords ya, kepalang malu dengan hal manipulatif yang sudah dia lakukan kepada diri kamu. Jadi kadang-kadang memang terkesan dia seolah-olah ingin menjalani kehidupan secara realistis, padahal sebenarnya dia sedang berkamuflase atau sedang menutupi bahwa dia itu udah telanjur melakukan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak baik terhadap diri kamu, sehingga ya udah, realistisnya apa? Itu sudah berlalu, aku harus lanjutin hidup ya. Kemudian di sini ada Two of Swords tentang pilihan ya. Ini pilihan yang mungkin saja sudah dia lakukan, atau saja dia pernah mengucapkan satu kata kepada diri kamu bahwa perbandingan lebih bagus dia daripada kamu ya. Nggak ada kamu, aku bisa dapat yang lebih baik. Nggak ada kamu, aku bisa dapat yang lebih begini begitu. Ini sesuatu yang sudah diucapkan sama dia tentang membandingkan kamu dengan sesuatu keadaan bisa, atau orang lain juga bisa. Ya, aku melihat dari semua ini lebih kepada malunya sih yang kuat. Ya, even sebenarnya ada penyesalan gitu, tapi kalaupun nyesal karena orangnya ego, jadi kayak ya udah, masa sih aku mesti gujuk-gujuk bilang aku nyesel dengan hal yang kemarin. Enggak gitu, nih orang tetap akan menyimpan atau memendam itu, seperti kayak apa ya, menyimpan bangkai busuk di dalam diri dia. Kalau bisa pecah di perutnya aja gitu, nggak perlu disampaikan ke siapapun tentang penyesalan, tentang kesedihan, atau apapun yang jadi kemelut di dalam diri dia, seperti itu ya. Kemudian sini ada Four of Wands. Kenapa dia mencoba untuk bersikap realistis ya? Kenapa? Mungkin beberapa di antara mereka memang ada yang sudah berkeluarga, ada yang memiliki hubungan resmi. Jadi realistisnya, dipaksakan pun hubungan bersama kamu sulit. Apalagi mungkin dia adalah tipe orang yang bertanggung jawab sama keluarga atau anaknya, sehingga itu yang menjadi prioritas utama. Seperti itu. So realistisnya juga di sini ada sesuatu dengan Ace of Pentacles ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih sangkut pautnya itu tentang hutang piutang ya. Mungkin dia tahu banget kalaupun dia harus mengakui kesalahan dia atau harus minta maaf ke kamu, artinya ada yang harus dia bayar, ada yang harus dia bawa. Bisa jadi juga tadi tentang tuntutan kamu nih, hubungan udah sampai kapan, mau dibawa kemana, mau gimana.
Seperti itu. Jadi lebih kepada selain rasa malu, ada tanggung jawab yang nggak bisa dia berikan terhadap diri kamu. Makanya sekalipun dia masih memiliki perasaan besar atau ada rasa itu masih ada sama kamu, ya, lebih memilih untuk menahan, memilih untuk memendam dalam diam dan dia melanjutkan kehidupan dia. Karena di sini mungkin ada beberapa faktor dengan apa yang pernah terjadi antara kalian berdua dan itu rasanya sulit untuk dia akui, sulit untuk dia merendahkan dirinya atau merendahkan hatinya untuk menyatakan bahwa iya loh beb, aku salah, iya loh beb, kemarin aku curang sama kamu. Seperti itu. Jadi dalam artian dia tuh sulit untuk mengucapkan atau mengungkapkan sebuah atau suatu validasi terhadap diri kamu. Itu ai aku, ya. Kenapa dia masih mencoba untuk bersikap realistis sambil menahan perasaannya, padahal rasanya masih ada. Kita cek yuk perasaan dia ke kamu seperti apa. Oke, di sini ada King of Swords. Masih mempertimbangkan, ya. Ada timbangan di sini. Masih overthinking juga perasaannya. Di satu sisi ingin mendekat, tapi di satu sisi juga ingin melepaskan. Jadi kayak bertolak belakang antara hati dan perasaan. Gemini, Libra, Aquarius. Oke, kemudian di sini ada Ten of Swords. Kenapa kartunya? Masih Gemini, Libra, Aquarius. Ten of Swords di sini perasaannya ke kalian. Aku nggak tahu ini apakah dia juga terluka sama kamu atau ini lebih kepada kayak dia tuh merasa bersalah pernah melukai perasaan kamu. Kamu yang tahu siapa yang saling menyakiti di sini seperti apa. Ya, karena di sini kayak dia ingin, walaupun dia punya perasaan sama kamu, tapi kayak dia ingin menghentikan yang namanya hubungan yang saling menyakiti atau saling menyusahkan. Walaupun mungkin kalian ada beberapa yang sadar dia yang paling banyak nyusahin kamu di sini, ya, karena beberapa di antara mereka ada yang orang-orangnya segala sesuatu pengennya instan seperti itu. Tapi di sini kalau aku lihat tentang perasaan dia ke kamu, yaitu tadi antara mungkin dia merasa pernah melukai perasaan kamu, akhirnya dia jadi kayak nyesel atau nyesek di hati dia, atau dia sendiri juga pernah merasa terluka sama kamu. Entah mungkin kamu sengaja atau tidak sengaja mengucapkan atau bertindak sesuatu yang sama-sama tidak membuat nyaman, ya. Kemudian ada Echo of Wands nih, ada keinginan untuk terkoneksi kembali. Perasaannya masih ingin berkomunikasi atau masih ingin terhubung sama kamu. Masih ingin bertransformasi, ya. Cuman nggak tahu masalah waktunya seperti apa. Apa mau dilihat nih ada tindakan atau tidak dalam waktu dekat. Oke, kemudian di sini ada Knight of Cups, masih ingin memberikan perasaannya kepada kamu, ya. Aku lihat masih ada ketertarikan yang dia rasakan terhadap diri kamu. Masih ada benang merah tuh kan, dia nggak bisa lepas pikirannya dari kamu. Bittersweetnya masih bagus antara kamu sama dia, ya. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, satu lagi perasaan dia ke kamu di sini ada Queen of Swords, ya. Masih bingung kalau aku lihat. Masih butuh ketegasan kalau ini tentang sikap. Tapi juga di sini ada perasaan yang bisa dikatakan dia harus membatasi diri, menjaga jarak antara kamu sama dia. Jadi ada pagar di tengah-tengah ini di mana dia harus menjaga sikapnya mungkin atau menjaga apa ya supaya tidak terkoneksi dulu sama kamu. Walaupun di sini dua kartu ini menggambarkan berat loh ke kamu itu. Perasaannya masih kuat, masih ada lah, ya. Cuman dia memilih untuk bertahan dan melanjutkan kehidupan dia. Itu sih yang aku lihat. Ya, ini kalian sama-sama keras ya, ada King dan Queen of Swords. Selalu beda argumen, selalu aja ada kayak mirroring lah kalian ini satu sama lain, ya. Salah satu ada yang terlalu banyak mengenakan topeng di sini, banyak kepalsuan, banyak tepu-tepunya. Kita lihat ya, ada tindakan nggak dalam waktu dekat. Udah telanjur tadi, kayak penasaran sih aku. Readingan kalian, mami yang penasaran. Oke, kita lihat ada tindakan nggak dalam waktu dekat. Ada Three of Pentacles, aku rasa beberapa di antara kalian, Virgo, Taurus, Capricorn, akan ada pertemuan atau akan ada komunikasi yang terjalin antara kamu. Ada silaturahmi yang akan dijalin. Ada madu nih, manis tuh. Berarti mungkin dia mau silaturahmi. Mohon maaf lahir batin katanya.
Oke, kita lihat apa tindakannya dalam waktu dekat. High Priestess, ya. Ada permintaan maaf ya, kayaknya akan dia ungkapkan. Aku rasa mungkin ini adalah waktu bulan baik ya. Makanya mungkin ada kepikiran dalam diri dia untuk menyampaikan permintaan maaf sama kamu ya. Tapi ada beberapa masih mencoba untuk menstabilkan diri, menguatkan keyakinan ya. Hening dulu baru berani maju. Kemudian ada Seven of Pentacles. Ada beberapa masih menunggu ya, menunggu waktu yang tepat atau momen yang tepat di sini. Jadi memang antara maju mundur sih kalau aku lihat. Ini kayak apa sih? Mungkin momen yang tepat dia akan lihat, mungkin bisa jadi momen lebaran. Ya buat yang muslim mungkin ya, kalau yang nggak muslim bisa jadi mungkin momen-momen tertentu di mana dia punya kesempatan untuk berbicara sama kamu atau terkoneksi sama kamu. Tapi slow motion sih energinya kalau aku lihat. Tapi memang masih banyak yang akan terjadi koneksi lagi antara kamu sama dia ya, Ai. Oke, ada Justice. Beberapa di antara mereka masih mempertimbangkan kalau untuk action dalam waktu dekat atau waktu cepat ya. Jadi kayak masih butuh waktu, masih butuh pembelajaran, atau katakanlah membiarkan dia dulu, mungkin masih menuntaskan karma-karma yang harus dia bayar terlebih dahulu. Itu. Niat udah ada, actionnya kurang kalau aku lihat. Nah, satu lagi. Apakah ada tindakan dalam diri dia? Di sini ada devil ya. Ada adiksi yang masih kuat, egonya masih kuat, Ai. Sulit ya kayaknya dia mengakui kesalahan, walaupun ada niat sih di sini untuk mengakui kesalahan, tapi kayak pikiran sama perasaan tuh bertolak belakang. Aduh, nanti kalau aku ngaku, tiba-tiba aku yang tuh kan, ngaku kan, lu yang salah. Jadi kayak lagi bermain perang-perangan, kayak harga diri nih yang bakal ini nih dicolek-colek. Dan kalian berdealing sama seseorang yang harga dirinya lumayan tinggi. Sekalipun mungkin dia bukan orang yang berada, atau dia bukan orang yang di posisi bagus sekalipun, katakanlah dengan levelnya dia masing-masing. Tapi buat dia itu harga diri, harga mati nih. Ya, karena adiksinya kuat sekali, egonya kuat sekali, bahwa dia itu nggak mau disalahkan, bahwa dia itu nggak mau nanti ujung-ujungnya maunya tuh gini, dia mau minta maaf atau dia mau terkoneksi kembali, tapi jangan ungkit-ungkit apa yang sudah terjadi, jangan ungkit-ungkit apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Bisa nggak pas kita memulai satu komunikasi baru, ya udah kayak lahir baru lagi, ribet, reborn seperti itu. Nah, ini kan yang jadi masalah, kalian bisa nggak seperti itu? Padahal kan kalian pada pinginnya tuh mengungkapkan, pinginnya tuh ya, lu jelasin, validasi something yang sudah terjadi ya. Apa yang sudah kamu lakukan tuh tanggung jawab dulu, baru kita bisa baikan gitu. Nggak bisa baikan gitu aja. Nah, kan rata-rata kalian pengennya seperti itu. Kalau bisa diremes-remes dulu tuh orang gitu, dibecek-becek ya kan. Karena aku lihat energi kegeraman dalam diri kalian. Jadi ketawa sendiri. Oke, energi dia secara keseluruhan ada Six of Pentacles. Lagi butuh bantuan, Ai, kurang duit ya. Enggak ya. Mungkin ada ketidakstabilan masalah finansial secara pribadi. Mungkin di sini juga dia lagi butuh bantuan. Atau bisa jadi sebaliknya, kalau vice versa, mungkin dia saat ini lagi asik nih, lagi banyak dapat bantuan seperti itu. Cuman kalau aku lihat nggak stabil sih, paling banyak ya, kayak dia lagi butuh banget asupan gizi atau dia lagi butuh sesuatu lah yang lagi dia kejar tadi. Jadi katakanlah keuangan dia sebenarnya mungkin lagi nggak stabil. Sebenarnya di waktu-waktu sekarang ini ada dualitas sih, banyak yang sebenarnya lagi banyak keuangannya lagi pada bagus, tapi nggak stabilnya karena kebutuhan mungkin ya, karena ada momen-momen seperti sekarang. Jadi seberapa pun dapat, kadang-kadang buat orang-orang yang tidak bisa memanage dengan baik, jatuhnya ya kurang aja terus gitu. Nah, aku lihat ada di dalam diri dia hal seperti itu. Oke, kita cek zodiak. Aquarius, Libra, Taurus, Cancer, Sagittarius, Leo, Virgo. Kita lihat inisial nama. Di sini ada P, ada U, ada V, ada L, ada X, ada O, ada S, ada W, ada Y, ada Z, J,
E. Bottom of the deck-nya C. Angka 30, 24, 3. Ini angka yang terkoneksi ya, bisa jadi angka pertemuan. 16, 11, siapa tahu nanti angka kalian ketemu lagi. Ulang tahun. 31, 12, 10, 2, 7, bottom of the deck-nya 2. Kita baca buku. Kemarin sudah sampai di halaman mana tadi? Ini dia. Kemarin halaman 114, sekarang kita lanjut ke 115. Seseorang yang terlihat tenang, santai, penuh tawa, belum tentu tidak punya masalah. Dia hanya tidak ingin membagikan kesusahannya kepada orang lain untuk mendapati kesusahan baru lagi. Baginya tantangan, masalah, dan hambatan ialah sesuatu yang wajib dia selesaikan sendiri. Sebab dia tahu dia menjadi solusi terbaik daripada banyak suara tanpa menyelesaikan apa-apa. Kita masuk ke bab keluar dari zona nyaman. Semua orang pasti punya kenyamanannya masing-masing. Terkadang kenyamanan ini membuat kita lupa akan kehidupan yang tidak benar-benar nyaman. Rasa nyaman memberikan ketentraman, namun juga tidak menutup kemungkinan memunculkan kesengsaraan. Karena sudah banyak manusia mengatasnamakan kenyamanan sebagai awal dari kesedihan. Tidak sedikit manusia akhirnya stres akibat merasa aman dalam kenyamanan. Juga ada jutaan manusia yang ingin keluar dari zona nyaman tetapi tetap saja gagal. Sebab permasalahannya cuma satu. Dia yang ingin keluar dari zona nyaman belum sesungguhnya bisa meninggalkan kebiasaan. Meninggalkan seseorang mungkin lebih baik daripada menetap dalam kenyamanan tanpa kepastian. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.